Jangan ke Gunung Alpen kalau nggak main ski. Tapi gimana kalau kamu ke sana dan nemu manusia purba? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang Jerman bernama Helmut dan Erika Simon gak akan pernah nyangka kalau pikniknya ke pegunungan Alpen Timur Ottstal untuk main ski berujung nemu jasad manusia purba. Ini terjadi ketika tahun 1991. Saat itu, ketika mereka bermain ski, tiba-tiba Erika terperosok. Saat Helmut akan bantu Erika bangun, mereka melihat sesuatu yang mereka yakini adalah jasad manusia. Kita tahu, di gunung sering ditemukan jasad pendaki yang tidak selamat karena berbagai alasan. Helmut dan Erika akhirnya menelpon pihak berwajib. Proses pengangkatan jasad itu lumayan bikin wisatawan lain tertarik untuk melihat. Bahkan informasinya sampai ada yang menyomot serpihan bagian tubuh dan pakaian. Karena jasad itu berbeda. Kenapa berbeda? Jasad itu jelas bukan jasad baru. Penampakannya tidak seperti jasad biasanya. Jasad itu kemudian dibawa ke kamar mayat di Innsbruck, yaitu kota di Austria yang menjadi pusat pemerintahan negara bagian Tirol. Mereka akhirnya sadar kalau mereka baru saja menemukan salah satu penemuan arkeologi paling luar biasa di abad ke-20, yaitu tubuh manusia yang terawetkan dengan sempurna yang membeku di dalam es selama lebih dari 5.300 tahun yang lalu. Wow banget kan? Para peneliti dari Universitas Camerino dari Italia mengindikasikan bahwa faktor lingkungan serta faktor keberuntungan merupakan penentu utama jasad tersebut tetap utuh. Pasti karena saking dinginnya es membuat pembusukan jasad berproses sangat lambat. Jangan berpikir utuh seperti kulit yang fresh ya, karena bagaimanapun jasad ini sudah ada ribuan tahun usianya. Survei berikutnya pada Oktober 1991 menunjukkan bahwa jasad tersebut ditemukan pada 92,56 meter dari wilayah Italia. Karena temuannya itu, para ilmuwan menjulukinya Otzi, si manusia es. Salam hormat kakek Otzi. Kakek buyut purba ini telah menjadi gerbang menuju zaman tembaga yang mengungkapkan banyak hal. Berdasarkan analisis, kakek Otzi hidup sekitar 3.300 sebelum Masehi. Hal ini menjadikannya salah satu mumi manusia alami tertua yang diketahui di Eropa. Penelitian genetik menunjukkan bahwa Otzi memiliki kulit gelap, rambut hitam, dan mata coklat. Berbeda dengan rekonstruksi sebelumnya yang menunjukkan dia memiliki kulit terang dan mata biru seperti kebanyakan orang Eropa saat ini. Oleh-oleh apa yang kakek Otzi bawa dari tahun 3.300 sebelum Masehi? Lebih dari sekedar jasad yang membeku, kakek Otzi memberitahu kita bagaimana mereka bisa bertahan hidup pada zaman tersebut. Bisa dilihat dari barang-barang yang dibawa olehnya. Dari dalam tas punggung Otzi ada beberapa jamur birch. Terdapat kemungkinan bahwa jamur itu digunakan sebagai peralatan medis karena mengandung antibiotik yang efektif melawan bakteri, termasuk bakteri TBC. Dari hasil penelitian, kakek Otzi terakhir makan biji-bijian, daging ibex, dan lemak. Ini jadi informasi valid tentang sumber-sumber makanan yang biasa dikonsumsi oleh mereka yang hidup di tahun tersebut. Saat kematiannya, Otzi membawa sebuah busur dan sekantuk penuh anak panah, kapak tembaga, belati, dan pakaian. Meskipun ia membawa selusin anak panah, hanya 2 anak panah yang siap dipakai. Kantung anak panahnya pun sudah mengalami kerusakan. Arkeolog berspekulasi bahwa Otzi sedang menghadapi konflik. Ia memperbaiki panah ketika dia meninggal. Dari luka-luka di tubuhnya diindikasikan kalau kakek Otzi juga sering terlibat dalam beberapa pertempuran kecil. Dari luka di tubuhnya seakan memberitahu kalau kakek Otzi telah melakukan perjalanan berbahaya melintasi gunung-gunung. Pakaian kakek Otzi menunjukkan bahwa kapak tembaga, belati, dan pakaian berasal dari budaya Neolitik yang rumit. Pakaiannya sesuai dengan kondisi yang buruk dan ketinggian pegunungan Alpen. Otzi memakai topi bulu, jaket bulu domba yang ditutupi mantel rumput tahan cuaca, sepatu kulit setinggi lutut yang dilapisi rumput sebagai penyekat. Rahasia apa yang ada di tubuh Otzi? Dari hasil pemeriksaan kesehatan, kakek Otzi menunjukkan adanya kerusakan yang parah pada giginya. Ada kemungkinan dia suka memakan butiran-butiran kerikil kasar. Untuk apa ya kira-kira? Kemudian, kuku-kuku jari kakek Otzi menunjukkan bahwa dia sering melakukan pekerjaan yang kasar.
Mungkin hal inilah yang menyebabkan dia tidak kuat untuk menghadapi cuaca buruk yang membekukannya sampai meninggal. Selama otopsi, organ-organ dalam kakek Otzi diperiksa dan hasil otopsi menunjukkan bahwa semua organ berada dalam keadaan baik, tetapi khusus paru-parunya menghitam. Hal ini diperkirakan mungkin kakek Otzi sering menghirup asap perapian untuk menghangatkan tubuh. Di tubuh kakek Otzi ditemukan tato berbentuk sekelompok garis vertikal pendek dan paralel pada bagian tulang belakang, tanda berbentuk salib di belakang lutut kanan, dan pergelangan kaki. Pemeriksaan radiologi pada tulangnya menunjukkan dia memiliki penyakit yang disebabkan karena umur, termasuk diantaranya osteokondrosis dan sedikit spondilosis pada tulang belakang dan penurunan keadaan pada lutut dan persendian pergelangan kaki. Ya, ini penyakit umur ya, kakek Otzi mungkin sudah lumayan berumur saat itu. Diperkirakan tato ini ada hubungannya dengan pengobatan untuk meredakan rasa sakit yang mirip dengan akupuntur. Jika benar, hal ini berarti dia melakukannya 2000 tahun sebelum penggunaan akupuntur yang pertama kali di Tiongkok pada tahun 1000 sebelum Masehi. Otzi telah banyak diteliti, diukur, dironsen, dan dicatat. Jaringan dan isi usus juga diperiksa secara mikroskopis. Tidak lama setelah Otzi ditemukan, beredar rumor bahwa kakek Otzi hanya omong kosong semata. Rumor itu mengatakan bahwa kakek Otzi hanya orang Mesir atau Amerika Selatan yang ditanam di Otsal Alps. Namun, tes DNA membuktikan bahwa ia benar-benar dari Eropa Utara. Sampel serbuk dari peralatan Otzi membantu mengetahui asalnya. Sampel tersebut membuktikan bahwa Otzi memang benar-benar berasal dari Vinschgau, lembah yang berjajar dengan Meran Italia menuju Swiss. Namun, di luar data tersebut, jasad kakek Otzi adalah sejarah yang mencair setelah ribuan tahun membeku. Dia penemuan luar biasa yang mewakili orang-orang pada zamannya dan membawa kita ke arah yang lebih dalam, mundur ke kisah manusia ribuan tahun silam. Kakek Otzi tidak pernah tahu bahwa ketika dia berjalan di jalur pegunungan, menghadapi iklim yang keras dan hidup dengan peralatan dan adat istiadat dunia yang sekarang sudah lama lenyap dan akhirnya meninggal, dan ketika ditemukan dan hidupkan kembali, dia menjadi informasi yang sangat berarti bagi orang-orang pada zaman sekarang ini, mengingatkan kita akan perjalanan manusia. Perjalanan hidupnya bisa dilihat di Museum Arkeologi Tirol Selatan di Bolzano, Italia, di mana jasadnya disimpan dan dipamerkan. Kalau kalian suka video ini, silakan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.